Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, salam sehat buat kita semua. Hai teman-teman sekalian, apa kabar pada malam hari ini? Senang sekali loh kami bisa ketemu kembali. Saya Risma Sihotan, Bambang Asmoyo, Sumiarsir, Randy Juan, Hafid, Yosi Amelia Siahaya, Aidas Banisatar, bisa kembali menyapa teman-teman sekalian yang ada, yang mengikuti atau memfollow The Fourth Cyber Crime Team Podcast. Kami di sini kelompok 4 dari kelas A48, konsentrasi di bidang hukum pidana, program Magister Hukum, IBLAM School of Law, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, di bawah pengampuan Bapak dosen yang bernama Dr. Dadang Herli S, SH, SIP, SS, MH, MSI, MKN, Ajun Komisaris Besar Polisi. Waduh, banyak banget ya nama bapak ini gelarnya. Yang mengajar tindak pidana cybercrime di kelas kami. Pada malam hari ini kami dari kelompok 4 membuat podcast sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh beliau sebagai tugas dari mata pelajaran yang sedang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Herli tersebut. Oke, baiklah teman-teman. Pada saat ini kami ke bagian topik, kita konsentrasi terbatas hanya di bidang pembuktian tindak pidana cybercrime. Jadi di dalam hal ini kami membatasi kelompok yang 4 ini hanya membahas. Di pertama sekali kita memberi penjelasan tentang pengertian dan jenis-jenis cybercrime. Kemudian selanjutnya topik pembahasan kedua itu di bidang teori pembuktian. Yang ketiga, alat bukti pidana menurut KUHP pasal 184. Kemudian dilanjutkan karena kita memang membahas tentang pembuktian tindak pidana cybercrime, maka kita masuk kepada topik yang keempat adalah penjelasan alat bukti cybercrime menurut Undang-Undang ITE. Supaya kita lebih paham terhadap apa itu yang disebut alat bukti pada cybercrime, karena ini adalah tindak kejahatan terkini atau kekinian yang mengikuti perkembangan zaman, maka kita memberikan contoh kasus. Contoh kasus itu meliputi bagaimana cara memproses dan juga tata cara supaya alat bukti itu mempunyai beban pembuktian yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita tercinta ini. Kemudian yang terakhir kali kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk di dalam bab pendahuluan, yaitu pengantar tentang apa itu yang dimaksud dengan cybercrime. Pada masa pandemi COVID ini kita kan banyak sekali melihat atau yang terjadi secara global dan juga secara nasional tentang kejahatan yang ada di Mayantara Crime atau yang disebut cybercrime. Jadi teknologi informasi pada saat ini sangat penting demi peningkatan atau memicu pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, apalagi untuk Indonesia. Karena sekarang segala sesuatu baik bisnis, perikatan dan apapun itu dan juga kejahatan itu dilakukan borderless, tanpa ada batas.
hanya melalui jempol dan jari-jari itu semua sudah bisa dilakukan. Baik, pertama kita menerangkan bahwa teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. Kedua, kegunaan daripada IT itu, teknologi informasi, untuk memudahkan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan, di samping bisnis-bisnis lainnya. Hal ini telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial, ekonomi yang notabene sebelumnya bertransaksi atau bersosialisasi secara konvensional, sekarang berubah menjadi sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Di dalam isi daripada tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Dadang itu, kita di sini khusus membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau jaringan internet. Sebenarnya untuk mengakomodir kejahatan di cyber ini, hukum acara pidana tidak mampu menanganinya. Secara nomenklatur kejahatan cybercrime sama dengan kejahatan pidana umumnya. Pada umumnya sih sama, tetapi karena itu belum dicakup oleh undang-undang yang ada di KUHP yang kita pedomani untuk menindak suatu tindak kejahatan pidana. Baiklah, kita masuk kepada bentuk-bentuk, apa sih bentuk-bentuk tindak pidana mayantara cybercrime. Nah, untuk itu kita teman-teman yang di sini kita menjelaskan satu, bentuk-bentuk pidana itu ada, yaitu kejahatan umum yang menjadikan komputer sebagai alat atau sarana atau alat bantu untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini langsung atau tidak langsung, komputer berperan dalam proses terjadinya tindak pidana lain. Misalnya, ini loh teman, satu yang biasa kita lihat itu juga terjadi, carding atau penipuan penyalahgunaan kartu kredit. Kan banyak orang cloning kartu kredit ya, terutama kartu kredit yang nilainya jumlahnya besar. Itu banyak dilakukan baik di dunia internasional dan juga sudah masuk ke negara kita juga. Kedua, penipuan internet banking. Dan berikutnya, pengancaman terorisme. Dan yang terakhirnya, pornografi. Itu kejahatan umum. Dan ini bisa dijerat itu di pasal yang ada, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Kedua, kejahatan dengan sasaran targetnya adalah fasilitas komputer. Fasilitas, kalau tadi kan komputernya sebagai alat, kalau ini fasilitas komputer. Jadi kejahatan itu dengan menggunakan fasilitas komputer, berbeda ya dengan komputer sebagai alatnya. Serta sistem. Jadi sini sistemnya, sistem teknologi informasi, sehingga komputer selain sebagai sasaran korban, di sini komputernya sebagai sasaran korban, atau secara umum dikenal sebagai istilah hacking atau crashing, yang menyerang program operasi jaringan komputer, misalnya DOS attack, yaitu menyerang sistem operasi pada setiap komputer. Berikutnya defuzzing, yaitu merubah, menambah, atau mengurangi tampilan suatu website homepage tertentu secara ilegal tanpa izin ya. Kemudian mengurangi Fracking yaitu penyerangan dengan virus. Jadi kan sering kita di komputer tiba-tiba data hilang, itu virus menyerang data kita sehingga data kita tidak muncul kembali ya. Atau worm dan program-program jahat lainnya. Botnet atau robot network, yaitu jaringan dari para pemilik mesin-mesin akan masuk ke dalam pusat komputer yang dikontrol oleh pelaku. Itu tadi semua itu tentang
komputer sebagai sasaran targetnya itu pendapat dari Budi Raharjo tahun 2002 halaman 32. Teman-teman bisa melihatnya loh di buku Budi Raharjo, boleh dilihat ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, yaitu teori pembuktian. Karena di dalam teori pembuktian ini kita ada dua jenis yang kita buat sebagai alat bukti, yaitu menurut KUHP dan juga menurut Undang-Undang ITE. Yaitu kita masuk di sini bukti. Kita harus ngerti dulu apa yang dimasukkan dengan bukti, karena bukti berbeda dengan membuktikan, dan kita juga supaya paham apa yang dimaksud juga dengan pembuktian. Nah, jadi di sini kita teman-teman, bukti adalah informasi yang menerangkan kebenaran atau suatu peristiwa. Jadi bukti itu informasi yang menerangkan kebenaran akan suatu peristiwa. Kedua, istilah-istilah yang ada di dalam teori pembuktian supaya kita nanti bisa lebih paham untuk membedakannya, untuk kita bisa memahaminya lebih lanjut. Kedua, membuktikan berarti memperlihatkan informasi kebenaran suatu peristiwa. Ketiga, pembuktian. Apa sih yang dimaksud dengan pembuktian, teman-teman? Pembuktian itu adalah proses memperlihatkan informasi mengenai kebenaran suatu peristiwa. Jadi kalau pembuktian itu prosesnya memperlihatkan informasi mengenai kebenaran suatu peristiwa tindak pidana tersebut ataupun kejahatan yang ada di perdata juga ya. Pokoknya proses pembuktian, proses memperlihatkan informasi mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Jadi teman-teman, untuk lebih lanjut supaya kita mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembuktian, terutama kita harus memahami apa itu teorinya dulu, baru kepada nanti hukum formalnya. Untuk itu kami, saya pikir itu bisa disebutkan nanti ya Mbak Yosi, itu kira-kira bisa dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan teori pembuktian? Silakan Mbak Yosi. Baik teman-teman, jadi di sini saya mau membacakan tentang teori pembuktian. Apa sih teori pembuktian itu? Dimana kita tahu bukti adalah informasi yang menerangkan kebenaran akan suatu peristiwa. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti, berarti memperlihatkan informasi kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian itu sendiri adalah proses memperlihatkan mengenai kebenaran suatu peristiwa. Dalam kosakata Inggris terbagi menjadi dua, yaitu evidence, lebih mengarah pada pengertian, bukti, dan proof, lebih mengarah pada pembuktian. Hukum pembuktian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang pembuktian, meliputi dasar-dasar pembuktian, alat-alat bukti, cara memperoleh, menemukan, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti di depan sidang pengadilan. Beban pembuktian minimum bukti dan kekuatan pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Sebenarnya definisi pembuktian sudah mencakup parameter dari pembuktian itu sendiri. Ada 6 butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian. Dapat diuraikan sebagai berikut. Dasar pembuktian. Yang pertama, dasar pembuktian. Dasar pembuktian adalah dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta atau isi dari alat bukti itu sendiri. Dapat digambarkan jika alat bukti itu adalah wadahnya. Maka dasar pembuktian itu adalah isi dari wadah tersebut. Yang kedua, alat pembuktian. Alat pembuktian yaitu alat-alat yang dipakai untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di waktu yang lampau guna keperluan proses pidana. Yang ketiga, penguraian alat pembuktian, yaitu cara-cara yang dipakai untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, memegang peranan sangat penting di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.
karena berdasarkan bukti-buktilah hakim menetapkan keyakinannya. Yang keempat, kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, di mana pembuktian didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya oleh hakim. Yang kelima, ada beban pembuktian. Beban pembuktian yaitu yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan. Yang keenam, terakhir, bukti minimum. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Di sini kita lihat lagi ada dasar-dasar pembuktian. Dasar-dasar pembuktian bisa disebut juga sebagai teori pembuktian. Secara garis besar kita mengenal ada 4 teori pembuktian. Yang pertama, teori pembuktian subjektif murni conviction in time atau BLUT adalah hakim memutus perkara semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim belaka, sangat subjektif atau bersifat perseorangan. Yang kedua, teori pembuktian yang bebas. Artinya hakim memutus perkara dengan keyakinan atas dasar rasionalitas. Hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang. Artinya di sini hakim memutus perkara berdasarkan minimum 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan dan mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat antara alat bukti dengan keyakinan. Yang keempat, teori pembuktian objektif murni. Artinya di sini teori ini banyak dianut oleh hukum gereja Katolik dan disebut juga aliran positif, fatalist bewitch theory atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Artinya hakim memutus perkara semata-mata hanya berdasar pada alat bukti. Jadi dari teori A, B, dan C yang tadi saya sebutkan di atas dalam hukum pembuktian pidana, sedangkan yang D digunakan dalam hukum pembuktian perdata. Itu bedanya ya teman-teman. Menurut Profesor Dr. Sudikno Martokusumo, ada 3 arti penting pembuktian itu. Dari segi absolut, pembuktian secara absolut artinya pembuktian penuh dan tidak dimungkinkan oleh pihak lawan dan tidak terbantahkan. Artinya pembuktian ini dipakai dalam perkara perdata. Pembuktian secara konvensional atau secara relatif artinya pentingnya ini digunakan dalam perkara pidana karena depend on judge conviction tergantung keyakinan hakim. Arti penting pembuktian secara yuridis artinya pembuktian itu sudah sesuai dengan parameter pembuktian di atas dalam definisi hukum pembuktian di atas. Arti penting suatu pembuktian adalah untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum. Selanjutnya kita akan melihat parameter pembuktian yang kedua dari dasar-dasar teori pembuktian di atas. Kemudian parameter pembuktian itu adalah alat-alat bukti. Ya, untuk alat-alat bukti ini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aidas. Oke, selamat malam teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Aidas Bani Satar dari kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang alat pembuktian. Kita mengenal 4 alat pembuktian yang berlaku secara universal. Yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah ahli, yang ketiga dokumen atau surat, yang keempat adalah physical evidence atau real evidence. Sementara kalau kita berbicara alat bukti menurut KUHAP itu sangat berbeda, sebab merujuk pada pasal 18 KUHAP, alat bukti itu terdiri dari 5. Yang pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga adalah surat, keempat adalah petunjuk, dan kelima adalah keterangan terdakwa. Baiklah, saya akan melanjutkan pembuktian tindak pidana. Pembuktian tindak pidana memerlukan unsur-unsur sebuah alat bukti. Unsur-unsur sebuah alat bukti ada 5. Yang pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi di sini adalah saksi sah sebagai alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah.
serta saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri. Kemudian yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli di sini bahwa keterangannya disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah, serta keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, alat bukti surat. Bukti surat di sini kita gali tentang keaslian dari surat tersebut, di mana keaslian surat tersebut, isi dan tindakannya dilakukan untuk sebuah kejahatan. Yang keempat, alat bukti tentang petunjuk. Alat bukti tentang petunjuk di sini ada dua penyesuaian. Yang pertama terkait adanya sebuah tindak pidana. Yang kedua, terdakwalah yang benar-benar melakukan sebuah tindak pidana. Kemudian yang kelima, alat bukti yang kelima adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa sah apabila disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah, serta keterangan terdakwa tersebut benar-benar untuk keterangan dirinya sendiri, bukan keterangan orang lain. Demikian 5 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Monggo dilanjut yang lain. Sementara dalam konteks hukum pembuktian universal, pada hakikatnya physical evidence atau yang dikenal dengan real evidence, atau dalam istilah KUHP kita menyebutnya barang bukti, merupakan bagian dari alat bukti. Kemudian penguraian alat pembuktian atau dalam istilahnya adalah Bewijsvoering. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat itu. Cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi, dan terdakwa. Pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain. Lalu apa itu Bewijsvoering sendiri? Adalah cara menemukan, memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti di sidang pengadilan, yakni harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu apa konsekuensinya jika mengumpulkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Maka bukti itu boleh dikatakan tidak mempunyai nilai pembuktian. Ini yang biasa kita kenal dengan sebutan unlawful legal evidence. Artinya adalah memperoleh bukti dengan secara tidak sah, maka dia tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Kemudian adalah kekuatan dari pembuktian. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan 189 KUHP. Artinya kekuatan alat-alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu. Yang pertama adalah pasal 185 KUHP mengatur penilaian keterangan saksi. Kedua, 186 KUHP mengatur penilaian keterangan ahli. 187 KUHP mengatur penilaian surat. 188 KUHP mengatur penilaian petunjuk. 189 KUHP mengatur penilaian keterangan terdakwa. Sedangkan fakta notoir itu ada dua. Sesuatu yang diketahui umum atau memang sudah sedemikian halnya. Contohnya, 17 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan RI. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan. Contoh, arak tergolong minuman keras. Dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk. Kemudian adalah beban pembuktian atau Bewijslast. Parameter yang kelima yang biasa kita sebut dengan istilah beban pembuktian, dalam konteks perkara pidana, beban pembuktian itu berada pada penuntut umum. Ini yang sesuai dengan actori incambit probatio, actori onus probatio, actori onus probandi. Siapa yang mendalilkan atau mendakwa, dia harus membuktikan. Asas tersebut tidak berhenti di situ, tetapi ada komanya. Disebutkan, asas tersebut memiliki arti jika tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus diputus bebas. Jadi beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Namun demikian, ada yang dikenal dengan exclusionary rules atau X-rules. Factory evidence. Apa itu exclusionary rules atau X-rules atau evidence? Terdakwa diberi hak untuk menunjukkan bukti apapun di depan
sidang dalam rangka menghilangkan tuntutan atau meringankan tuntutan terhadapnya. Selain itu, kita juga mengenal apa yang disebut dengan istilah affirmative defense, yaitu terdakwa menerima beban pembuktian berdasarkan fakta atau bukti baru yang muncul di persidangan. Persamaan keduanya adalah keduanya merupakan hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau untuk membuktikan dalam rangka meringankan tuntutan. Yang berikut kita kenal dengan Bewitch minimum atau dikenal dengan minimum bukti. Bukti minimum merupakan memproses suatu perkara dalam konteks perkara. Dalam konteks perkara pidana adalah dua alat bukti. Jika kita merujuk pada pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti. Maka dua alat bukti itu biasanya berupa keterangan saksi dengan surat, keterangan saksi dengan ahli, atau bisa dimodifikasi. Berikutnya kita bicara tentang bukti minimum atau Bewitch minimum. Kekuatan pembuktian itu seluruhnya adalah otoratif, seluruhnya kewenangan hakim untuk membuktikan bukti ini valid ataukah invalid. Bagaimana kalau keterangan saksi disampaikan tidak di bawah sumpah mengenai apa yang dia lihat, dia dengar, atau dia alami sendiri? Maka ini bukanlah alat bukti, melainkan suatu hal yang dapat memperkuat keyakinan hakim bila mana antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling bersesuaian. Berdasarkan putusan MK, keterangan saksi ini diperluas menjadi tidak mesti saksi itu melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana, tetapi juga dia mengetahui beban peristiwa pidana tersebut. Di dalam konteks saksi ini pun berlaku istilah yang kita kenal dengan istilah unus testis nullus testis, yaitu keterangan saksi bukanlah saksi. Baik, terima kasih atas atensinya. Berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya merujuk pada pasal 184 KUHP. Teman-teman, alat bukti itu terdiri dari 5 bagian. Salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi ini terdapat pada pasal 185 KUHP. Nah, apa yang menjadi parameter saksi itu sah sebagai alat bukti? Berdasarkan KUHP, saksi sah sebagai alat bukti apabila keterangan saksi disampaikan di depan pengadilan, di bawah sumpah, dan yang ketiga, mengenai apa yang dia lihat, dia dengar, atau dia alami sendiri. Tanpa ini itu tidak sah, teman-teman. Bila tidak di bawah sumpah, bukanlah alat bukti, melainkan suatu hal yang dapat memperkuat keyakinan hakim bila mana antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling bersesuaian. Berdasarkan putusan MK, keterangan saksi ini diperluas menjadi, sudah diterangkan tadi oleh saudara Aidas, bahwa saksi juga harus mengetahui beban peristiwa pidana tersebut. Juga berlaku istilah yang kita kenal dengan istilah unus testis nullus testis. Tadi sudah disebutkan di atas ya. Tetapi pada pasal 185 ayat 3 ini dikecualikan keterangan seorang saksi adalah sah sebagai alat bukti jika ditambah atau dibarengi oleh alat bukti lainnya. Mengapa demikian? Supaya dapat memenuhi minimum 2 alat bukti. Kita masuk kepada poin kedua, keterangan ahli tercantum di dalam pasal 186 KUHP. Keterangan ahli parameternya sama dengan keterangan saksi. Hanya saja, satu untuk parameter yang ketiga bukan hanya dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri, tetapi dia memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan keahlian yang sebenar-benarnya. Poin ketiga, kita masuk kepada alat bukti surat. Hal ini
terdapat pada pasal 187 KUHP. Ada 3 macam parameter terkait alat bukti surat atau dokumen, yaitu mengenai keaslian originalitas dari surat tersebut. Jika surat itu asli atau original, maka parameter yang kedua adalah apa isi surat tersebut. Ketika sudah mengetahui isi surat tersebut, maka parameter ketiga, apakah isi surat tersebut dilaksanakan atau tidak. Jadi ada 3 parameternya ya, alat bukti surat, parameternya 3. 1, keasliannya atau originalitas. 2, isi daripada surat tersebut. 3, apakah isinya telah dilaksanakan atau tidak. Kita masuk kepada poin keempat, alat bukti petunjuk. Terdapat pada pasal 188 KUHP. Sebenarnya alat bukti petunjuk ini adalah accessory evidence. Dia bukanlah alat bukti mandiri, tetapi merupakan alat bukti pelengkap. Ini adalah alat bukti yang hanya dimiliki oleh hakim. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah 2 persesuaian. Ingat ya, 2 persesuaian atau lebih yang menggambarkan 2 hal. Yang pertama, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan yang kedua, bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti petunjuk ini bukanlah alat bukti yang mandiri. Artinya apa? Artinya hakim memperoleh petunjuk berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Poin kelima, kita masuk kepada poin terakhir, yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah sah sebagai alat bukti bila pertama, disampaikan di depan sidang pengadilan. Kedua, hanya untuk dirinya sendiri. Artinya, jika keterangan terdakwa ini berkaitan dengan orang lain, maka dia tidak dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Apa yang menjadi syarat-syarat sebagai saksi? Pertama, syarat formil saksi untuk menjadi saksi adalah 1, jelas identitasnya. 2, umurnya harus dewasa. Menurut KUHP, dewasa 16 tahun. Menurut hukum Islam, balik atau tidak jelas. Menurut hukum perdata, usia dewasa 19 tahun. Menurut kependudukan, usia dewasa 17 tahun. Menurut peradilan anak, usia dewasa itu ada pada usia 18 tahun. Saat ini yang dipergunakan sebagai standar umur dewasa di dalam peraturan perundang-undangan adalah 18 tahun. Ketiga, syarat yang ketiga harus disumpah atau janji. Hal ini terdapat pada pasal 160 ayat 3 KUHP. Syarat keempat, syarat formil keempat, memberikan keterangan di muka persidangan, dan ini diatur pada pasal 185 ayat 1 KUHP. Oke, kita masuk kepada poin yang menjadi syarat material menjadi seorang saksi. 1, harus mendengar, melihat, mengalami, dan dapat memberikan alasan pengetahuannya. Syarat material kedua, harus sehat rohani. Seorang saksi dapat melakukan pengunduran diri sebagai saksi. Hal ini diatur pada pasal 168 KUHP. Baik, di sini saya akan membahas tentang alat bukti dalam Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Poin A, alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Poin B, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4, pasal 5 angka 1 ayat 2 ayat 3, dan hal-hal yang telah diketahui oleh umum, hal yang tidak perlu dibuktikan lagi
atau dalam pasal 184 ayat 2 KUHP. Alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK pasal 3 ayat 1 yaitu 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan saksi, ketiga keterangan ahli, keempat keterangan para pihak atau petunjuk, dan kelima alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Kita masuk kepada alat bukti elektronik. Poin pertama, digital atau digital evidence. Bukti digital adalah information of probative value stored or transmitted in digital form. Artinya, bukti digital adalah segala informasi yang bersifat membuktikan terhadap nilai yang tersimpan atau ditransmisikan dalam bentuk digital. Berdasarkan definisi tersebut, bukti digital tidak hanya meliputi bukti yang dihasilkan atau ditransmisikan melalui jaringan komputer saja, akan tetapi juga termasuk perangkat audio, video, bahkan telepon seluler. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh, sebuah video berformat MP4, maka isi dari video tersebut, baik itu berupa gambar, suara, dan lainnya, merupakan informasi elektronik, sedangkan file video MP4-nya merupakan dokumen elektronik. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184 ayat 1 mengatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tidak ada satu kata pun yang berbunyi bukti digital dalam pasal tersebut. Sedangkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan juga diperkuat dalam ayat 2. Dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam penanganan barang bukti digital, ada sebuah panduan dalam penulisannya. Panduan ini dibuat oleh Muhammad Nur Al-Azhar dalam bukunya yang berjudul Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer. Dalam sebuah
panduan untuk supaya laporan itu terlihat rapi dan mudah dipahami. Adapun susunan dari laporan itu adalah yang pertama judul. Judul memuat pemeriksaan yang dilengkapi dengan nomor pemeriksaan di laboratorium. Kemudian yang kedua pendahuluan. Memuat nama-nama analisis forensik yang melakukan pemeriksaan dan analisis secara digital forensik terhadap barang bukti elektronik. Di samping itu, bab ini juga memuat tanggal dan waktu pemeriksaan. Kemudian selanjutnya adalah barang bukti. Memuat jumlah dan jenis barang bukti elektronik yang diterima untuk dilakukan pemeriksaan dan analisis. Ini juga termasuk data tentang spesifikasi teknis dan barang bukti tersebut seperti merek, model, serial atau produk number, serta ukuran kapasitas dari media penyimpanan seperti hard disk dan flash disk. Untuk barang bukti berupa handphone atau smartphone, hendaknya data nomor IMEI International Mobile Equipment Identity yang terdiri atas sejumlah digit yang unik sebagai penanda mesin handphone secara internasional. Sedangkan untuk SIM card dilengkapi dengan nomor ICC ID, yaitu Integrated Circuit Card ID, yang merupakan data administrasi yang berasal dari provider seluler. Keempat, maksud diadakannya pemeriksaan, yaitu memuat nama lembaga pengirim barang bukti elektronik berikut surat tertulis yang berisikan maksud permintaan untuk pemeriksaan data analisis barang bukti tersebut secara digital forensik. Maksud permintaan ini harus dimintakan kembali penjelasan secara detail oleh analisis forensik kepada investigator. Sekaligus analisis forensik meminta investigator untuk memaparkan secara singkat dan jelas fakta-fakta kasus yang diinvestigasi. Kemudian yang kelima adalah prosedur pemeriksaan, menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan selama proses pemeriksaan dan analisis barang bukti tersebut secara digital forensik. Sebaiknya, penjelasan panjang mengenai tahapan tersebut yang akan ditulis dalam laporan diringkas menjadi SOP atau Standard Operating Procedure yang baku dan lengkap. Misalnya, DAF, Digital Forensic Analysis Team, Puslapor Bareskrim Polri. Misalnya, DAF, Puslapor Bareskrim Polri memiliki sejumlah SOP, antara lain yaitu SOP tentang prosedur pemeriksaan digital forensik, kemudian SOP tentang komitmen jam kerja, kemudian SOP tentang pelaporan hasil pemeriksaan digital forensik, SOP tentang penerimaan barang bukti elektronik, dan SOP lain yang dibutuhkan. Kemudian F, selanjutnya hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan memuat data digital yang berhasil direcovery dari image file yang kemudian dianalisis secara detail dan dikonfirmasi dengan investigator untuk memastikan sesuai dengan investigasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan memuat ringkasan yang disarikan dari hasil pemeriksaan di atas. H, penutup, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dan analisis dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Laporan ini nantinya yang akan diajukan ke pengadilan untuk diuraikan yang bisa memberatkan ataupun yang akan meringankan terdakwa atau tersangka tergantung kasus yang dihadapi. Oke. Guys dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di kelas A48. Di dalam hal ini pembuktian tindak pidana cybercrime kita mengambil contoh kasus ya. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan peran CCTV atau closed circuit television dalam mengungkap kasus kejahatan dalam perampokan pada toko emas pada saat itu. Dalam kasus tersebut telah didapatkan barang bukti digital berupa rekaman hasil ekstraksi DVR, data video recording. DVR berfungsi untuk merekam gambar dalam format digital ke dalam hard disk, flash disk, kartu memori, dan lain-lain. Kemudian teman-teman setelah hasil ekstraksi didapatkan dari DVR, maka langkah selanjutnya adalah
memproses imaging atau bitstream copy terhadap barang bukti tersebut, yaitu proses duplikasi barang bukti ke dalam bentuk salinan kopi yang identik ke media penyimpanan yang lain agar data yang original masih tetap utuh, teman-teman. Selanjutnya dilakukan analisis forensik video. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan tools video forensik, maka didapatkan data-data sebagai berikut. Sebentar, kita minum dulu ya guys. Nah, berikutnya data-data yang kita dapatkan dari dengan menggunakan tools video forensik tadi, yaitu berupa satu, nilai hash MD5 dari video CCTV tersebut. Kedua, data video CCTV durasi, format, dan termasuk di dalamnya resolusi dan frame rate. Dan ketiga, kita harus mencantumkan waktu kejadian daripada peristiwa tindak pidana tersebut. Keempatnya, kita harus bisa mendeskripsikan ciri-ciri fisik pelaku dari CCTV tersebut ya. Kelima, ciri-ciri fisik kendaraan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Berikutnya, plat nomor kendaraan yang digunakan apabila ada. Maka dari teman-teman data di atas akan memudahkan penyelidikan kepada pelaku perampokan toko emas yang kita maksud di atas. Selanjutnya, untuk menyusun hasil penemuan data pada penanganan barang bukti yang telah dianalisis, maka agar data dan laporan tersebut dapat dimengerti oleh hakim, jaksa, penasihat hukum, dan peserta sidang, maka jika data tersebut berasal dari hasil recovery dalam bentuk gambar, dan jika data tersebut berupa gambar atau foto atau video, maka sebaiknya ditampilkan juga screenshotnya. Dan jika data digital tersebut merupakan gambar yang memuat konten pornografi, kita bisa memenggal bagian-bagian yang mengandung unsur pornografi. Jangan ditunjukin semua, teman-teman, karena nanti kan itu tidak etis ya. Jadi harus ditutupi dengan warna hitam hal-hal yang dianggap tabu. Setelah data semua telah dikumpulkan, laporan telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan presentasi di muka pengadilan di depan penyidik. Presentase dilakukan dengan menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman, secara hukum di pengadilan. Selanjutnya, laporan yang disajikan harus di cross check langsung dengan saksi, baik saksi yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Dalam proses presentase, teman-teman, ada beberapa hal penting yang perlu kita dicantumkan pada saat presentase penyajian laporan tersebut. Antara lain, satu, tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran. Kedua, tanggal dan waktu pada saat investigasi. Ketiga, permasalahan yang terjadi. Keempat, masa berlaku analisa laporan. Kelima, penemuan barang bukti yang berharga, atau pada laporan akhir penemuan ini sangat ditekankan sebagai bukti penting dalam proses penyidikan. Berikutnya, teknik khusus yang digunakan, contoh, harus memakai password cracker. Dan berikut yang terakhir, bantuan pihak lain atau pihak ketiga, dalam hal ini saksi ahli ya. Nah, setelah semua proses di atas selesai dengan baik dan prosedural, karena harus benar cara proses pengambilan alat bukti atau barang bukti tersebut supaya bisa mempunyai beban pembuktian yang tidak cacat secara hukum. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan secara digital forensik. Berikut barang bukti digital diserahkan kembali kepada investigator atau lembaga pengirimnya. Pada tahapan ini, teman-teman, proses serah terima barang bukti harus dicatat di logbook dan formulir penyerahan barang bukti yang dilengkapi dengan identitas jelas
dan tanda tangan petugas dari perwakilan lembaga yang menerima barang bukti tersebut. Petugas yang menyerahkannya selain tanggal waktu serah terima dan jumlah spesifikasi teknis barang bukti tersebut. Kita masuk kepada babak terakhir, yaitu closing atau penutup. Di sini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat kami rangkumkan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang ITE itu sebenarnya mengatur tentang kejahatan dunia maya, yakni internet berperan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau sebagai tempat menyimpan data atau sebagai sasaran kejahatan. Kesimpulan yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya. Dan kedudukan alat bukti digital ini mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam suatu perkara. Ketiga, sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP belum mampu menjangkau secara luas pembuktian untuk kejahatan cybercrime yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di internet atau cybercrime. Sehingga dalam pemrosesan alat bukti digital harus dijaga keasliannya. Untuk meminimalisir berubahnya alat bukti digital karena dapat mempengaruhi proses persidangan. Kesimpulan keempat, sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, PD pasal 1 masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di internet. Disebutkan, tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang. Azas ini disebut azas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege. Kesimpulan keempat berikutnya, bila ditinjau dari sisi kepastian hukum, maka azas nullum delictum wajib harus dipegang teguh. Tetapi bila kita memakai sudut pandang ditinjau dari rasa keadilan, maka penerapan azas ini bersifat debatable. Bila hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak menerapkan kewajibannya untuk menggali hukum res pinding karena hanya diberpatokan pada asas pidana yang menekankan perlunya perumusan delik kriminalisasi terlebih dahulu. Kesimpulan kelima, setelah semua tahapan dalam pengumpulan bukti yaitu authorization atau approval atau izin persetujuan, preparation atau persiapan, securing and evaluating the scene, mengamankan dan mengevaluasi tempat kejadian, documenting the scene, mendokumentasikan tempat kejadian, evidence collection, mengumpulkan barang bukti, packaging, transportation and storage, initial inspection, pemeriksaan awal, forensic imaging and copying, forensic examination and analysis, presentation and report, review, maka selanjutnya akan dipresentasikan laporan tersebut di pengadilan. Kesimpulan terakhir, kesimpulan nomor 6, kami menyimpulkan bahwa penjelasan laporan di pengadilan harus bisa dipahami oleh semua personil yang hadir, dari hakim, juri maupun peserta audiens, mengingat banyaknya istilah-istilah forensik dalam prosedur forensika digital
Secara sederhana, saksi harus menerangkan istilah tersebut dalam bahasa yang dipahami oleh semua peserta persidangan. Kemudian saran dari yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan, yaitu pertama, dari hasil pengamatan di lapangan, belum ada pemrosesan alat bukti yang sesuai prosedur. Alat bukti digital yang dihadirkan di persidangan telah dieksplor oleh saksi ahli sebelumnya, sehingga mengurangi keaslian dari sebuah alat bukti itu sendiri. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 43 ayat 2 telah dijelaskan tentang pelaksanaan prosedur penyidikan dalam bidang teknologi, informasi, dan transaksi elektronik. 2. Perdebatan selama ini hanya berfokus pada peran internet alat melakukan kejahatan seperti diatur di pasal 27 sampai dengan 28 Undang-Undang ITE, yakni soal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Sementara perannya mengatur internet sebagai tempat menyimpan data dan sasaran kejahatan kerap tak jadi sorotan. Apalagi penegak hukum jarang menelisik risalah pembentukan undang-undang tersebut. Padahal risalah itu adalah salah satu metode penemuan hukum dengan interpretasi historis. Kemudian, saran ketiga, mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam bentuk formal atau hukum acara, baik hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata usaha negara, sangat diperlukan dan harus diperbarui demi tercapainya kepastian hukum ke depannya. Oke, kita sudah masuk ke dalam babak terakhir sebagai closing penutup. Kami dari kelompok 4 kelas A48S2 semester 3, artinya Hukum Pidana Program Magister Hukum IBLAM School of Law Jakarta Pusat DKI Jakarta. Saya Risma Sihotang dan kemudian Yosi Amelia dan Pak Bambang Asmoyo, Ibu Sumiarsi, beliau ini dari kepolisian ya, dan Pak Randy, dia seorang advokat juga, dan juga Aidas Banisatar dan Pak Hafid. Kebetulan beliau ada masalah, kambingnya lagi beranak itu, jadi dia tidak ikut hadir. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode 4 Cyber Crime Team Podcast selanjutnya. Salam sehat, salam cerdas, dan bersosmed baik. Jangan lupa jaga jempol masing-masing. Bravo! Bye!